dalam perjalanan hidup kami Tuhan, yang kami perkirakan. Namun kami semuanya mendatangkan satu kebaikan, sehingga kami malam ini Tuhan dapat berkumpul dengan setiap saudara-saudara kami memiliki hati yang bergembira, kami hati yang damai. Amin. Yesus, biarlah melalui sidang kelompok malam hari ini Tuhan, Engkau kelompok sidang kelompok ini Tuhan, biarlah sidang kelompok ini bisa menjadi sidang kelompok yang hidup dan Anda dapat mengekspresikan dirimu. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amen. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Amen. Baik, saudari, mari kita nyanyikan satu kidung. Kidung 384. Kidung 384. Mengalami Kristus sebagai makanan. Amin. Mari kita proklamirkan bait 1 dan turnya bersama-sama. Pohon sebuah sungai sebuah, ciri-ciri taman ria, beri makan berai daga, hidup depan Allah. Dia dalam Kristus, makananku. Kristus jadi roh nutrisiku. Roh yang aku kenyangkanku, Allahku nikmati. Amen. Pohon sebuah, sungai sebuah, ciri-ciri taman ria, beri makan berai daga, hidup depan Allah. Dia dalam Kristus makananku, Kristus jadi roh nutrisiku, roh yang al-Mu'min kenyangkanku, Allahku nikmati. Pohon buah lambang Kristus menjadi makanan hayat, limpah Allah nikmati terus, niscayalah Tuhan. Dia dalam Kristus makananku, Kristus jadi roh nutrisiku, roh yang al-Mu'min kenyangkanku, Allahku nikmati. Sungai lambangkan Roh Kudus, menjadi sulayan rohku, limpah Allah kejam terus, insan jadi kudus. Dia dalam Kristus makananku, Kristus jadi roh nutrisiku, roh yang al-Mu'min kenyangkanku, Allahku nikmati. Kristus mulia jadi ayat, demi roh hidup di rohku, terbaur sifat Allah, berbagian mulianya. Dia dalam Kristus makananku, Kristus jadi roh nutrisiku, roh yang al-Mu'min kenyangkanku, Allahku nikmati. Kristus mulia anugerah, roh tak batas kupamaan, mulia Allah wujudkan, anugerah tak sudah. Dia dalam Kristus makananku,
bagaikan lerai dagang hidup depan Allah. Ya dalam Kristus makananku, Kristus jadi roh nutrisiku, roh yang al-mubin kenyangkanku, Allahku nikmati. Saudari, pohon buah lambang Kristus menjadi makanan hayat, limpah Allah nikmati terus, niscayalah puas. Ya dalam Kristus makananku, Kristus jadi roh nutrisiku, roh yang al-mubin kenyangkanku, Allahku nikmati. Saudara, sungai lambangkan Roh Kudus menjadi sulayan rohku, limpah Allah kejam terus, insan jadi kudus. Ya dalam Kristus makananku, Kristus jadi roh nutrisiku, roh yang al-mubin kenyangkanku, Allahku nikmati. Saudari, surga jadi hayat demi roh hidup di rohku. Oh, baru sifat Allah berbagian mulia, mulianya. Ya dalam Kristus makananku, oh, Kristus jadi roh nutrisiku, roh yang al-mubin kenyangkanku. Oh, Allahku nikmati. Nikmati sama-sama. Kristus mulia, roh tak batas kuat, mulia Allah ku wujudkan, anugerah sudah. Ya dalam Kristus makananku, Kristus jadi roh nutrisiku, roh yang al-mubin kenyangkanku, Allahku nikmati. Ya dalam Kristus makananku, Kristus jadi roh nutrisiku, roh yang al-mubin kenyangkanku, Allahku nikmati. Amen. Dia dalam Kristus makananku, Kristus jadi roh nutrisiku, roh yang al-mubin kenyangkanku, Allahku nikmati. Amen. Pohon buah lambang Kristus Amen. menjadi makanan hayat, limpah Allah nikmati terus, niscayalah puas. Amin. Ya, sungai lambangkan Roh Kudus. Amen. Jadi suplaian rohku. Oh, limpah Allah kecap terus, insan jadi kudus. Amen. Amin. Kristus mulia jadi hayat, demi roh hidup di rohku, ku terbaur sifat Allah, berbagian mulianya. Amen.
muliaku agungkan. Roh tak batas, ku mau taat. Mulia Allah ku wujudkan, anugerah tak sudah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudari, dikatakan di bait 4 yang Kristus mulia jadi hayat. Oh, demi roh. Dia hidup di roh kita. Kita terbaur sifat Allah. Kita berbagian dengan mulianya. Wah, sungguh mustika. Kristus adalah hayat kita. Dia menjadi segala kita. Bahkan di bait 5, Kristus mulia, ku agungkan. Roh tak batas. Oh, ku mau taat. Mulia Allah, ku wujudkan. Anugerah tak sudah. Oh, saudara kita adalah orang-orang yang bersuka cita ya. Kita bisa mengenal ya, bisa menikmati Kristus sang hayat sehingga mulia Allah bisa dinyatakan melalui kita. Nah, karena itu hari demi hari kita mau menikmati Dia. Ya, kita mau makan Dia sehingga kadarnya, sifatnya, unsurnya memenuhi kita. Baik, saudari, sebelum mendengarkan firman, sekali lagi kita nyanyikan kidung ini bait 4 dan 5 saja. Kita nyanyikan kembali bait 4 dan 5, lalu kita menikmati firman Tuhan malam ini. Amin. Kristus mulia jadi hayat, demi roh hidup di rohku, terbaur sifat Allah, berbagian mulianya. Dia dalam Kristus makananku, Kristus jadi roh nutrisiku, roh yang al-murni menyangkanku, Allahku nikmati, Kristus mulia ku agungkan, roh tak batas ku mau taat, mulia Allah ku wujudkan, anugerah tak sudah. Dia dalam Kristus makananku, Kristus jadi roh nutrisiku, roh yang al-murni menyangkanku, Allahku nikmati. Dia dalam Kristus makananku, Kristus jadi roh nutrisiku, roh yang al-murni menyangkanku, Allahku nikmati. Amin. Tuhan. Haleluya. Baik, saudari, mari kita menikmati firman Tuhan yang disampaikan saudara kita. Pada saudara yang membawakan, dipersilakan. Amin. Amin. Saudara-saudari, sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mohon Tuhan memberikan kita telinga seorang murid, bejana hati yang terbuka baginya. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepadamu malam ini. Tuhan masih boleh dapatkan kami, saudari di dalam Tuhan, boleh berhimpun bersama-sama dalam perhimpunan yang kudus. Tuhan hadir, Tuhan yang memberkati dan menyuplai kami semua. Tuhan dapatkan kami semua sungguh dikuduskan oleh darah Tuhan sehingga layak Tuhan isi dan penuhi kami dengan diri Tuhan sendiri. Tuhan, kami rindu setiap kebenaran yang Tuhan singkapkan kepada kami, sungguh biarlah kami boleh semakin terbangun oleh karena kebenaran hayat Tuhan yang menyusun kami. Terima kasih Tuhan untuk perkara mengambil jalan menikmati Kristus sebagai pohon hayat bagi perampungan ekonomi kekal Allah yang Engkau akan suplai kami malam ini. Tuhan, terima kasih, kuduskan bejana-Mu ini yang Tuhan mau pakai, Tuhan berbicara oleh bejana ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudari, malam ini
kita akan masuk ke dalam FKKP yang baru setelah 8 minggu berturut-turut kita menikmati FKKP yang berjudul Ekonomi Kekal Allah dalam Iman. Nah, hari ini, minggu ini kita menikmati FKKP yang mengambil judul Mengambil Jalan Menikmati Kristus sebagai Pohon Hayat. Tentunya ini masih berkaitan erat dengan FKKP sebelumnya. Ekonomi kekal Allah dalam iman tidak mungkin dapat terlaksana atau terwujud dengan benar dan tepat tanpa kita mengambil Kristus, mengambil jalan menikmati Kristus sebagai pohon hayat. Karena itu FKKP kali ini sungguh harus menjadi satu kenikmatan kita yang serius dan penuh apresiasi, karena ini menjadi jalan bagi kita supaya kita dapat dipakai oleh Allah untuk menggenapi ekonominya. Saudara-saudari, judulnya adalah berita pertama, mengambil jalan menikmati Kristus sebagai pohon hayat atau pohon kehidupan bagi perampungan ekonomi kekal Allah. Saudari masih ingat, ekonomi kekal Allah tidak lain tidak bukan adalah Allah ingin menyalurkan dirinya ke dalam bejana-bejana pilihannya yang beriman kepadanya, sehingga bejana ini berisikan Allah, ya, dan bukan hanya berisikan Allah, bahkan akhirnya mengekspresikan Allah secara universal dan korporat, ya, yang akan rampung dalam satu kota hayat, yaitu kota Yerusalem baru yang penuh dengan ekspresi dan kemuliaan Allah. Jadi judul malam ini sangat-sangat baik, karena untuk merampungkan ekonomi kekal Allah kita perlu tahu jalannya, dan jalannya hanya satu, yaitu mengambil jalan menikmati Kristus sebagai pohon hayat. Mari kita lihat apa yang akan kita nikmati untuk memahami maksud tujuan daripada judul yang menjadi arah bagi kita untuk menikmati berita pertama. Kita lihat Kejadian pasal 2 ayat 9. Ketika Kejadian pasal 1 dan 2, kondisi manusia belum jatuh dalam dosa. Kejadian pasal 2 dan 9 firman Tuhan berkata, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kemudian kita baca lagi ayat berikutnya, yaitu Kejadian 2, 15 sampai 17. Ya. Sebelumnya kita melihat ada 3 jenis pohon. Jenis pertama adalah pohon, berbagai-bagai pohon yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Ini jenis yang pertama. Dan yang kedua adalah pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Yang ketiga adalah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Namun sepanjang Alkitab hanya 2 pohon ini yang akan menjadi soal utama kita semua, karena ini menyangkut hal yang sangat penting yang berkaitan dengan kehidupan rohani kita. Kemudian Kejadian 2, 15, 17 mengatakan demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini. Ya, Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Amin ya. Tetapi ya, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati.
Perintah Tuhan jelas. Semua pohon dalam taman boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini perintah yang jelas. Akibatnya jelas. Amin. Jadi fakta rohani dalam Kejadian 2 yang dapat kita catat adalah bahwa di sana ada 2 pohon. Pohon hayat atau pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Saudari, dari 2 pohon itu kita melihat ada 2 sumber. Ya, sumber yang berasal dari Allah dan sumber yang berasal dari Satan. Nah, kita sangat paham sumber dari Allah ada 2 kehendak. Dari 2 sumber itu kita juga melihat 2 kehendak, itu kehendak Allah dan kehendak Satan. Kehendak Allah adalah pengerampungan ekonominya. Ya, kehendak Satan atau iblis adalah menghalangi kehendak Allah dalam ekonominya digenapi. Amin. Kemudian kita lihat juga ada 2 jalan. Satu adalah jalan hayat atau kehidupan, satunya adalah jalan kematian. Kita perlu memahami ini dengan baik-baik. Dari 2 pohon, ya, yaitu pohon hayat dan pohon pengetahuan, ya, kita melihat ada 2 sumber. Pohon hayat melambangkan Allah sebagai sang sumber kehidupan. Pohon pengetahuan melambangkan iblis, ya, si Satan, si jahat, yang merupakan sumber maut dan kebinasaan. Di balik kedua profil ini ada 2 kehendak. Satu ada kehendak Allah, yaitu dia ingin melaksanakan dan menggenapkan ekonomi kekalnya. Kehendak yang kedua adalah iblis yang berusaha menghalangi kehendak Allah digenapi. Amin. Kemudian kita melihat dari 2 kehendak ini lahir 2 jalan. Satu ada jalan kehidupan atau garis hayat, satu adalah jalan kebinasaan atau garis kebinasaan. Dari fakta rohani dan Kejadian 2 ini, maka ada 2 kemungkinan pilihan. Amin. 2 kemungkinan pilihan bagi manusia. Amin. 2 kemungkinan pilihan bagi manusia ini di atas dasar kehendak bebas, manusia boleh memilih. Saudari, mungkin kita bertanya, kenapa Allah menempatkan pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat dalam kemahatauannya? Allah tahu pohon pengetahuan baik dan jahat ini sesungguhnya dapat dipakai oleh si jahat, si Satan, untuk menjadi satu alat untuk menipu manusia. Amin. Nah, mari kita lihat. Allah adalah Allah kita yang agung. Dia Allah yang tidak memaksakan kehendak. Sekalipun pada ciptaannya, yaitu manusia yang dikasihi Allah. Manusia yang diciptakan menurut jenis Allah. Manusia yang diciptakan bergambar dan rupa Allah. Manusia yang diharapkan bejana untuk menampung hayat sifat Allah. Menampung diri Allah sendiri. Allah adalah Allah yang agung. Kita perlu catat baik-baik. Di dalam keagungannya dia memberikan kita kehendak bebas. Kehendak bebas untuk memilih. Amin. Itu yang pertama. Kedua, Allah juga di dalam dia adalah Allah yang berdaulat. Sebagai Allah yang berdaulat, dia bisa mengizinkan perkara positif untuk menggenapkan kehendaknya. Dia juga bisa mengizinkan perkara negatif dipakai untuk menggenapkan kehendaknya. Dia juga dapat mengizinkan perkara positif dan perkara negatif bekerja sama untuk menggenapkan kehendaknya. Saudari, inilah luar biasanya Allah kita yang agung, Allah kita yang berdaulat. Amin. Saudari, kita lihat selanjutnya. Manusia berdasarkan kehendak bebas yang diberikan Allah. Amin. Melakukan pilihan. Kita lihat di pasal 3
Kejadian kita baca dari ayat 1 sampai 7. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa waktu kamu memakannya matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik dan untuk dimakan. Dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakan. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Judulnya pilihan berdasarkan kehendak bebas plus tipuan si jahat, ditambah tipuan si jahat. Saudara lihat bahwa si jahat mulai melakukan aksinya, di Kejadian pasal 3. Kita melihat ular berkata kepada perempuan itu. Kemudian ayat 2, sahut perempuan itu. Artinya apa? Perempuan itu merespon. Ya. Kita melihat lagi di ayat 4. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Ya. Jadi terjadi komunikasi di antara perempuan dan ular itu. Saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu berhati-hati. Seringkali kita mengalami hal yang mungkin sama seperti yang dialami perempuan itu. Ketika ada perkataan yang seolah-olah berasal dari pikiran kita, yaitu ada panah api dari si jahat yang disuntikkan kepada kita, yang berusaha mempengaruhi kita, ya, dengan dusta-dusta yang memporak-porandakan firman Tuhan. Hati-hati, kita jangan terlibat di dalam komunikasi dengan si jahat. Ya, kita harus tahu bagaimana mengatasi komunikasi tersebut. Ya, ketika dia berkata kepada kita, bagaimana seharusnya kita merespon terhadap perkataan itu? Bagaimana kita harus menanggapi perkara itu? Ya, saya langsung menjawabnya bahwa kita harus kembali kepada suami kita. Kita harus menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kita tidak perlu menjawab. Amin. Tapi perempuan di sini menjawab dan berkomunikasi. Pada saat merespon, maka suntikan pengaruh dan dusta dari si jahat, bahkan diri si jahat itu, esensi jahat itu mulai masuk ke dalam perempuan itu. Amin. Dan efeknya, saudara, ya, perempuan itu akhirnya tertipu. Ya, dan dengan perempuan itu tertipu, kita melihat bahwa perempuan itu akhirnya melihat, ya. Nah, dalam kondisi ini perempuan itu udah terinfeksi, terinfus dengan si jahat, dan dia mulai melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hatinya. Wah, parah. Ini sudah masuk sampai ke hati karena memberi pengertian. Jiwa dia seluruhnya dipengaruhi. Lalu dia mengambil buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya bersama-sama dia. Dan suaminya pun memakannya. Pada saat itu mereka jatuh dalam dosa. Saudari, kita melihat luar biasa. Akibat dari kehendak bebas yang bekerja sama dan yang tertipu oleh si jahat, maka hasilnya adalah kita lihat di ayat selanjutnya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu engkau akan menjala dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya.
Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tubuhnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu ayat selanjutnya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, dalam hal ini Adam, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri, rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Tumbuhan-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, engkau akan kembali menjadi debu. Dari kita melihat kepada ular, Allah berfirman sedemikian. Kepada perempuan itu, Allah berfirman sedemikian. Kepada Adam, Allah berfirman sedemikian. Saudari, inilah akibat dari kehendak bebas dan tipuan si jahat manusia pertama. Adam dan Hawa harus menghadapi hal yang seperti ini dari Allah. Kita lihat lagi efek selanjutnya. Kejadian pasal 3, 22, 24. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu. Dan memakannya. Sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah apa? Mengusir dia dari Taman Eden. Supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden. Ditempatkan nyala beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala. Dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Bukan hanya di pasal sebelumnya kita melihat Allah berfirman. Tapi pada akhirnya Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Nah, satu kehidupan yang penuh sukacita dan kebahagiaan bersama Allah. Kini manusia harus bersusah payah, menderita. Diusir dari Taman Eden dan tidak boleh lagi kembali ke pohon kehidupan. Karena ini sangat berbahaya. Sehingga Allah menempatkan kerub pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar. Artinya, untuk dapat kembali ke situ, harus melalui beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar. Di mana bermakna rohani, bahwa untuk kembali ke jalan pohon kehidupan, harus memenuhi tuntutan Allah. Yang pertama adalah kemuliaan Allah. Yang kedua adalah keadilan Allah. Yang ketiga adalah kekudusan Allah. Jadi tidak mudah, saudari. Bagaimana ini semua dapat terjadi pada kehidupan kita seterusnya. Adam dan Hawa mewariskan dosa asal ini kepada kita semua. Saudari, sehingga keadaan kita, setiap manusia lahir sebagai orang berdosa. Bayi dalam kandungan sudah berdosa. Dilahirkan sudah berdosa. Ya, ada dosa asal yang ada di dalam manusia. Dosa ini adalah menyangkut dosa batinia dalam dua aspek dan dosa lahiriah. Di mana dosa batinia ini dipengaruhi oleh kuasa dosa. Lahiriah oleh melahirkan perbuatan dosa. Kuasa dosa batinia penyebab kebinasaan. Karena itu perlu menang, perlu dikuduskan di dalam. Dosa lahiriah yang lahir dari perbuatan dosa penyebab penghakiman adil Allah. Karena itu perlu kita diselamatkan, dibenarkan di hadapan Allah. Di sisi manusia kita melihat, dari zaman Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Sampai hari ini, kita manusia yang belum percaya berada dalam kondisi seperti itu. Ada kuasa dosa, ada perbuatan dosa yang lahir darinya. Amin. Akibatnya kebinasaan dan penghakiman adil Allah. Saudari, kita perlu Allah. Kita perlu Allah. Puji Tuhan, Allah kita Allah yang adalah kasih. Ya, dia mengasihi dunia. Dan ini dibuktikannya dengan mengutus putranya. Bahkan bukan hanya mengutus putranya, bahkan bersedia mati di atas kayu salib bagi kita. Efek positifnya adalah ada anugerah. Efek negatifnya ada belas kasihan. Penyelapanan anugerah, penyelamanan Allah atas manusia dari kondisi kita saat ini. Allah yang membawa kita kepada dirinya. Allah yang mengangkat manusia, memberikan manusia kepada keselamatan. Ya, di sisi belas kasihan ada tanggapan Allah kepada kondisi manusia saat ini. Allah yang datang kepada kita, Allah yang turun dan memandang penderitaan manusia.
Saudari ini dikuatkan dengan firman Tuhan yang jelas mengatakan kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi lewat perkara ini, ada penebusan Yesus untuk membuka jalan. Membuka jalan untuk supaya apa? Kita dapat masuk kembali menikmati pohon hayat. Amin, saudara-saudari. Dia bahkan adalah jalannya. Dia berkata di Yohanes 14:6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Puji Tuhan, Yesus adalah jalan bagi kita. Sehingga kita dapat dibenarkan. Kita dikuduskan. Kita dapat kembali manusia yang mengekspresikan kemuliaan Allah. Kita bukan manusia yang mati karena dosa. Kita memiliki hayat Kristus, hayat kekal yang ada di dalam kita. Kita menjadi hidup. Kita punya paspor untuk kembali masuk ke dalam Taman Eden, menikmati pohon hayat. Amin. Saudari, kita memuji Tuhan karena Yesus Kristus telah membuka jalan. Bahkan dia menjadi jalan bagi kita. Yang tadinya bukan hal yang mustahil, merupakan hal mustahil bagi kita untuk kembali lagi ke Taman Eden. Kini kita dapat kembali dan kita menjadi miniatur Taman Eden. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudari, dari kondisi ini, ketika Yesus menjadi jalan, kita ada kesempatan. Ya. Kalau kita ditanya, bagaimana pilihan posisi kita? Dulu, Adam yang pertama dan Hawa tertipu. Mereka gagal ya. Mereka gagal. Adam yang pertama dan Hawa gagal. Mereka tertipu karena mengandalkan kehendak bebas. Saudari, kita tidak mengandalkan kehendak bebas lagi. Amin. Kehendak bebas membuat kita tertipu oleh si jahat dan kita gagal. Amin. Diusir dari Taman Eden, harus bersusah payah. Kini pilihannya dengan Tuhan yang sudah membuka jalan bagi kita. Pilihan kita adalah, amin, bukan dengan kehendak bebas kita memilih. Tetapi pilihan kita adalah kita tidak memilih, kita bergantung kepada anugerah, kasih karunia. Ya, Kisah 15:11 mengatakan sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan. Amin. Beroleh keselamatan. Artinya apa? Posisi kita, ya, kalau kita mengadakan kehendak bebas untuk memilih, hasilnya pasti sama. Hasilnya pasti kita tetap tertipu dan kita tetap ada di Adam yang pertama. Menjadi Hawa yang tetap tertipu dan gagal. Lalu kini kita tidak memilih lagi. Kita tidak mengadakan kehendak bebas. Ya, kita mengadakan anugerah, mengadakan kasih karunia. Amin. Oleh anugerah. Amin. Oleh Kristus yang datang. Ya, kita ketika beroleh anugerah iman, kita bisa dengan hati percaya, mulut mengaku Yesus adalah Tuhan. Kemudian apa? Kita dibawa ke dalam kolam baptisan yang menandakan apa? Kita diakhiri. Ketika diakhiri, tidak ada lagi kehendak bebas pada kita. Yang ada apa? Yang ada adalah kehidupan yang bergantung sebetulnya kepada Allah. Puji Tuhan, saudari, posisi kita bukan bagaimana kita memilih lagi. Tetapi kita adalah bagi anugerah dan oleh anugerah. Saudari, kita posisi kita adalah di Adam yang terakhir dan tersusun menjadi gereja. Mempelai perempuan bukan sebagai Hawa yang gagal lagi tertipu, tapi gereja yang kudus, mulia dan tak bercacat celah. Fakta rohaninya Adam yang terakhir dan gereja tidak mungkin gagal. Adam yang terakhir dan gereja pasti kudus, mulia dan tak bercacat celah. Tak bercacat celah. Amin. Jadi kita ada di posisi tersebut karena anugerah, bukan karena kehendak bebas yang membuat kita memilih, tetapi karena anugerah.
kita diberi posisi itu, kita dipindahkan ke posisi itu. Puji Tuhan saudara-saudari. Kemudian kita melihat setelah kita memilih posisi yang jelas, Adam yang terakhir masuk ke dalam kita, menjadi hayat kekal yang ada di dalam kita. Maka untuk selanjutnya, kita bukan hanya sekedar hidup, karena Adam yang terakhir ada di dalam kita, yang akan memimpin kita untuk menempuh kehidupan yang tepat di hadapan Allah, sesuai ekonomi Allah. Tetapi kita juga menuntut pengalaman rohani dengan tinggal pada jalan hayat itu, tinggal pada garis hayat itu. Kita tidak boleh menyimpang dari garis hayat lagi. Kita harus tinggal pada jalan hayat. Kita harus berjalan pada jalan hayat. Bukan sekedar hidup, tapi hidup, bangkit dan berjalan di dalam kehidupan ini untuk dipakai Allah menggenapkan ekonominya. Oleh karena itu kita butuh pemeliharaan hayat. Ya, pemeliharaan yang gimana? Kita perlu menikmati Kristus sebagai pohon hayat. Haleluya, kita sudah ada paspor, kita ada kartu izin untuk masuk ke Taman Eden menikmati pohon hayat. Kini kita tidak boleh tertipu lagi. Kita harus betul-betul datang kepada pohon hayat, menikmati pohon hayat. Tapi hari-hari hidup kita masih sering ya kita tertipu. Ya, kenapa? Karena kita lagi-lagi dibisikin dan percaya bahwa kita punya kehendak bebas. Ya, kita perlu mendayagunakan kehendak bebas itu. Tapi betapa bodohnya kita kalau kita masih mau jatuh ke lubang yang sama, yaitu lubangnya Adam yang pertama dan Hawa, yaitu menggunakan kehendak bebas dan tertipu si jahat. Kita tidak boleh lagi menggunakan kehendak bebas kita. Kalau kita menggunakan kehendak bebas kita, maka kita ada di dalam Adam yang pertama. Kita harus meletakkan pikiran kita di atas roh, bukan di daging lagi. Dengan demikian, kita dapat menikmati Kristus yang membuat kita bertumbuh, kita akan berguna bagi pembangunan Allah dalam hayat. Saudari, bagaimana kita tinggal pada jalan hayat? Kita perlu melihat, FKKP memperlihatkan kepada kita ada beberapa langkah yang perlu kita lalui untuk tinggal tetap pada jalan hayat di dalam kehidupan untuk menggenapkan ekonomi Allah. Yang pertama adalah kita hidup dan melayani. Saudari, setelah punya hayat kekal, kita bukan sekedar hidup, tetapi kita hidup dan berguna untuk Tuhan, yaitu melayani berdasarkan prinsip hayat. Amin, saudara-saudari. Kita hidup dan melayani berdasarkan prinsip hayat. Untuk dapat hidup mudah, kita hanya percaya pada Tuhan Yesus, kita ada hayat kekal, maka kita hidup. Tetapi untuk melayani, kita perlu hati yang mengasihi. Allah yang ada di dalam kita adalah Allah sang kasih. Yohanes 3:16 sudah mengatakan karena begitu besar kasih Allah kepada dunia sehingga Ia mengaruniakan putra yang tunggal. Ya, demikian juga kini putra yang tunggal itu telah menjadi putra sulung yang ada di dalam kita. Allah sang kasih, sang sumber kasih itu ada di kita. Maka kita juga harus membalasnya, mengasihi Tuhan sampai pada puncaknya. Artinya, kalau ada angka 1 sampai 100, saudara tidak boleh hanya 50 untuk dunia, tapi seluruhnya 100% untuk Allah. Mudah saudara-saudari? Memang tidak mudah. Tetapi asalkan saudara-saudari kembali ya ke dalam roh, di dalam Taman Eden, roh saudara-saudari, maka saudara-saudari bisa. Tetapi ketika pikiran diletakkan di daging, saudara-saudari tidak bisa. Oleh karena itu, untuk dapat mengasihi Tuhan sampai puncaknya, tentunya anak kecil akan sangat susah ya memahami ini. Tetapi perlu bertumbuh. Pertumbuhan ini kita membutuhkan makan Tuhan. Dengan makan Tuhan kita bertumbuh. Kita akan menjadi pribadi yang semakin dewasa, semakin matang, ya kan? Sehingga kita tidak gampang tertipu oleh angin-angin pengajaran bahkan panah api si jahat. Kita tidak lagi ragu-ragu, kita tidak bimbang, kita akan berteguh iman, kita bisa mengasihi Tuhan sampai puncak. Kita mohon Tuhan yang memimpin kita untuk mengasihinya sampai puncak. Ketika Rasul Petrus ditanya Tuhan sampai 3 kali, baru akhirnya dia bisa mengasihi Tuhan dengan kasih yang sejati, yaitu kasih Tuhan sendiri.
Allah menghendaki kita mengasihi Dia, bukan dengan kasih manusia. Bukan kasih yang sementara, tapi kasih yang sejati, kasih yang kekal kepada dirinya. Nah, oleh karena itu kita perlu makan, saudara-saudari. Makan ini berbicara kita boleh mendoa, bacakan firman, kita boleh merenungkan firman, ya, bahkan lewat doa baca dan perenungan ini kita beroleh terang Tuhan, kebenaran menyuplai kita, dan kita punya kewajiban untuk melayankan, meministrikan firman itu kepada saudara-saudari yang lain. Sungguh kita ingat, kita bukan diri kita sendiri, tapi banyak saudara-saudari. Tuhan sudah menjadi putra sulung, kita ada banyak saudara-saudaranya. Oleh karena itu kita harus saling memperhatikan, saling menyuplai supaya semua makan Tuhan. Dengan demikian kita akan menikmati Allah Tritunggal sebagai hukum roh hayat dengan kapasitas ilahi untuk dapat mengatasi hukum dosa dan hukum maut yang ada di dalam tubuh daging kita, sehingga kita bisa menempuh kehidupan yang menang atas maut dan dosa. Kenapa? Hayat kebangkitan, hayat yang tidak mungkin ditaklukkan oleh maut. Tetapi hayat kebangkitan, hayat yang menang atas maut, menang atas dosa. Sehingga kita akan terbangun di dalam gereja sebagai realitas tubuh Kristus yang mengemban kemuliaan Allah bagi ekspresi Allah. Inilah bagaimana kita bukan hanya sekedar hidup, tapi kita tinggal atau terikat pada jalan ini. Kita berjalan setiap langkah dengan tegas kepada sasaran akhir Allah. Amin. Saudara-saudari, kita mengucap syukur. Sasaran akhir Allah pada akhirnya adalah seperti apa? Pemenang yang menggenapkan ekonomi Allah. Ya, caranya jalan satu-satunya hanya lewat makan Kristus sebagai pohon hayat. Ya, dengan makan Kristus sebagai pohon hayat, kita ada pertumbuhan, ada pengubahan. Ya, bukan hanya di roh, tapi juga di pikiran, tekad, emosi kita, hati kita, jiwa kita, semua diubah. Kemudian akan meresap ke dalam tubuh yang nantinya akan diubah menjadi tubuh mulia. Kita perlu menikmati Kristus sebagai pohon hayat. Ya, karena lewat pertumbuhan dan transformasi akan ada pembangunan. Pembangunan apa? Pembangunan gereja. Ya, hayat akan mengubah kita menjadi mempelai perempuan Kristus yang layak di hadapan mempelai laki-laki pada saat kedatangannya. Kita juga akan dibangun menjadi rumah Allah. Tubuh Kristus yang organik, hasil akhir dari pembangunan dan pertumbuhan cara rohani yang akan rampung dalam kota hayat Yerusalem baru, penuh hayat, ekspresi kemuliaan Allah, penuh kemenangan dan penuh sukacita bersama Tuhan. Inilah kehidupan pemenang, dan jalan satu-satunya adalah makan dan menikmati pohon hayat, yaitu memakan dan menikmati Kristus. Hati-hati saudara-saudari, jangan tertipu lagi untuk menikmati pohon pengetahuan. Supaya tidak tertipu, jangan punya pilihan. Sekalipun Allah begitu agungnya, sekalipun Allah begitu terbuka bagi kita, Dia memberikan kehendak bebas, tetapi kita sadar Adam yang pertama tertipu, kita tidak mau tertipu lagi. Lewat kehendak bebas, iblis bisa menipu kita. Kita tidak mau lagi. Kita kini bersandar pada anugerah dan kasih karunia Allah. Kita mau kembali ke roh. Pikiran kita ditaruh di atas roh. Kita mengandalkan Tuhan Yesus yang memilih buat kita. Kita mengandalkan Tuhan Yesus yang menentukan hidup kita. Menjadi jalan kita. Karena Dia sendiri berfirman, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan binasa. Ia akan hidup yang kekal. Ini yang Tuhan janjikan pada kita. Kita hanya perlu mengikuti Kristus. Kita perlu memandang hanya kepadanya. Kita perlu menikmati anugerah. Setiap waktu, saudari. Dengan demikian, maka pasti kita akan menang. Kita akan menjadi pemenang. Kita akan menggenapkan ekonomi kekal Allah dalam iman. Puji Tuhan, saudari, mengambil jalan menikmati Kristus sebagai pohon hayat bagi perampungan ekonomi kekal Allah. Sungguh menjadi hal yang indah kalau kita sudah memahami perkara pohon hayat dan pohon pengetahuan. Kita melupakan diri kita. Diri kita sudah tersalib. Maka diri kita yang tersalib ini sekaligus mengakhiri kehendak bebas kita. Kini kita adalah manusia baru di
di dalam Tuhan. Manusia baru yang susunannya adalah Kristus itu sendiri. Puji Tuhan, sehingga kita dapat dipakai Tuhan untuk menggenapkan ekonomi kekal Allah. Puji Tuhan. Saudari, firman Tuhan sampai di sini. Saya persilakan saudara melanjutkan persekutuan. Saya akan tutup persekutuan saya dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Kami boleh memahami perkara yang sangat penting, betapa pentingnya dua pohon ini dalam kehidupan kami. Tuhan, pohon hayat dan pohon pengetahuan baik dan jahat. Kami boleh melihat bahwa kami harus menikmati pohon hayat. Kami tidak boleh lagi memberontak terhadap perintah Allah yang melarang kami untuk menikmati pohon pengetahuan. Kami tidak boleh lagi tertipu oleh kamuflase iblis tentang pohon pengetahuan yang juga diletakkan di tengah-tengah Taman Eden. Kami mau hanya kepada pohon hayat. Karena kami tidak mau mengalami kebinasaan karena pohon pengetahuan. Tuhan, diri kami tersalib ketika kami percaya kepadamu. Karena itu kehendak bebas kami diakhiri. Kami hanya bersandar anugerah. Kami bersandar kasih karunia Tuhan. Kami percayakan seluruhnya dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memenuhi kami menjadi isi dari bejana yang kosong ini. Menjenuhi kami dan memimpin kami untuk dipakai oleh Allah. Menggenapkan ekonominya. Karena itu kami perlu diri Tuhan. Terus memimpin kami. Di dalam jalan hayat kami ini. Supaya kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kami terus berjalan dengan tegas untuk ekonomi Allah. Untuk sasaran akhir ekonomi Allah. Yaitu terbangunnya kota hayat Yerusalem baru. Mempelai perempuan Kristus yang mulia. Bersama dengan mempelai laki-laki. Tuhan Yesus Amin. Puji Tuhan. Tunggu limpah ya persekutuan saudara kita pada malam ini. Saya yakin saudari juga diberkati dan menikmati